disiplin, tapi juga komunikasi. Orang tua saya mengajarkan komunikasi itu selalu dua arah. Gitu, bapak saya bilang, kamu jangan minta sama orang, nanti kamu kecewa. Minta sama yang menciptakan kamu. Selamat datang di Yuliandri Darwis Open House. Sosok kali ini adalah salah seorang perempuan hebat yang ada di Indonesia. Pendidikan dan agama menjadi value yang ia pegang sejak dari kecil. Tidak mudah menyerah karena baginya kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Karakter inilah yang membawa beliau menjadi sosok seperti hari ini. Selamat datang Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Yuliandri Darwis Open House. Apa kabar Mbak Ida? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sudah lama kita bersua. Makanya lengser jadi regulator, akhirnya jadi host sekarang. Tapi masih istiqorah. Apa namanya? Dunianya masih nggak jauh-jauh. Masih nggak jauh, ya kan? Nih, terima kasih Mbak Ida. Selamat datang di Yuliandri Darwis Open House. Ini program inspirasi bagi khususnya generasi muda. Sebenarnya ada kisah apa dari balik seorang yang berjuang ketika menjadi tokoh yang dikategorikan sukses versi begitu banyak masyarakat. Makanya kita terima kasih sekali nih Mbak Ida yang bisa sharing di sini untuk teman-teman generasi muda. Saya juga senang bisa ada di sini di acaranya Mas Yuliandri ini. Duh, lama nggak ketemunya diundang di sini. Biasa di DPR. Dulu ketemunya di DPR, jadi ketemunya sekarang di sini dengan background yang sudah berbeda. Ini sekarang ngorek-ngorek orang. Tapi untuk kebaikan, bukan ngorek-ngorek yang jahat ya. Tahu, percaya saya. Percaya Mbak ya. Selalu istiqomah Mbak, insya Allah. Mbak, ini ada yang menarik ya dari data riset yang kami temukan melalui media monitoring dan analitik Digifly. Dalam beberapa hari ke belakang, Mbak Menteri sering menyampaikan pentingnya peningkatan kompetensi pekerja agar terbebas dari potensi resesi 2023. Terus mengingat di tahun yang sama ke depan juga adalah tahun kunci untuk transformasi ekonomi. Yang mana kita tahu bahwa bonus demografi Indonesia itu berada pada postur puncaknya. Nah, anak muda tuh banyak ya Bu ya. Bagaimana saran Mbak Menteri nih untuk generasi muda, khususnya kaum rebahan untuk mengupgrade diri? Masih adakah kaum rebahan? Hari gini masih ada kaum rebahan? Saya berharap tidak itu. Gimana Mbak Ida? Kita ini harus bersyukur ya. Allah benar-benar memberikan bonus kepada bangsa Indonesia. Di mana usia produktif itu dominan di negara kita. Hampir 70%. Kita punya bonus demografi usia produktif sampai tahun 2030 itu dominan. Bayangkan ketika kita berkeinginan pada satu abad Indonesia menjadi negara maju, Indonesia dengan kekuatan ekonomi terbesar ketiga, ya jelek-jelek kelima gitu ya, terbesar kelima, itu oleh Allah diberikan jembatan untuk mencapainya, bonus demografi. Dan banyak pengalaman negara lain yang sudah pernah mendapatkan bonus demografi itu mengantarkan negaranya menjadi negara maju. Taruhlah kita bisa ambil contoh Jepang, Korea Selatan. Itu ada negara-negara contoh yang harus kita ambil contoh baik dari dua negara ini karena berhasil dengan bonus demografi mengantarkan penduduknya, mengantarkan negaranya menjadi negara maju. Nah, ini bagi kita ini sungguh benar-benar sebuah bonus. Usia produktif kita di saat kita menghadapi dunia yang terus saya membatasi pada dunia ketenagakerjaan yang sangat dinamis,
memprediksikan akan banyak jenis pekerjaan baru yang hilang. Tapi ada jenis pekerjaan lama yang hilang, tapi akan ada lebih banyak lagi jenis pekerjaan baru yang muncul. Nah, menghadapi jenis pekerjaan baru yang muncul, mau tidak mau kita harus menyiapkan skill apa yang dibutuhkan menjawab pekerjaan baru yang muncul itu. Sehingga tidak ada skill gap antara pencari kerja dengan pemberi kerja ini. Sehingga tidak terjadi yang namanya mismatch. Kita akan banyak lulusan setiap tahunnya, kita akan mendapatkan angkatan kerja baru sampai 4 juta angkatan kerja baru. Angkatan kerja baru yang masuk di dunia yang sudah berada pada revolusi industri 4.0. Di dunia yang serba digital. Nah, kemampuan menghadapi dunia digital ini, digitalisasi ini harus kita siapkan. Jadi tidak ada alasan nih, tadi Mas Andri bilang, ini yang masih banyak yang rebahan. Nggak ada alasan untuk rebahan. Tantangan Mbak Aida itu besar waktu kecil itu di mana sih, Mbak? Boleh lihat sedikit. Orang tahunya kan langsung jadi anggota DPR. Enggak dong, enggak dong. Saya di keluarga apa sih gitu kan? Biar tahu gitu. Saya lahir di Mojokerto, Jawa Timur. Saya anak keempat. Kemudian bapak saya memang seorang aktivis, anggota DPRD, memang anggota DPR di daerah. Saya banyak belajar politik itu dari bapak saya. Karena sedari kecil saya tuh karena menjadi politisi lokal, taunya bapak saya seorang politisi, jadi rumah itu seperti rumahnya kalau ada, apalagi kalau menjelang pemilu gitu rame sekali gitu. Jadi saya dari kecil itu memang mengenal politik itu. Oh, dari bapak ya? Ikut kampanye itu dengan anak-anak lah. Kalau di zaman kampanye ya, kalau pemilu itu, kalau kampanye itu keliling memberitahu bahwa akan ada kampanye, ya namanya sebut kampanye akbar gitu. Itu memberitahu pakai mobil. Isi orang Jawa itu nyebutnya ledeng, pengumuman. Nah saya kan masih kecil kan nggak boleh, tapi karena di dalam mobil saya suka isi gitu, hadirilah nanti malam kampanye. Dulu belum lahir PKB. Belum lahir, partainya bapak saya P3. Jadi penyuluhan apa di zaman dulu bukan itu ya? Kasih pengumuman. Nah, itu pengumuman keliling kampung gitu, memberitahu. Mobilnya dikasih apa? Mikrofon gede, ya buat toa itu. Terus kan orang nggak tahu, kan nggak boleh anak-anak, tapi karena suara orang kan nggak tahu, saya ikut ngomong dari dalam gitu. Hadirilah nanti malam kampanye Partai Persatuan di lapangan ini gitu. Itu saya keliling gitu. Itu dari kecil, dari SD. Nah, itu naluri itu ya karena di depan mata saya itu aktivitas politik. Jadi ya itu dari kecil saya udah itu. Itu SMP, SMA. Saya itu setiap kampanye saya menjadi MC-nya. Oh, jadi saya itu mengenal partai itu ya dari orang tua saya gitu. Jadi jadi DPR berapa periode gitu. Nah, saya tahu pokoknya dari kecil sampai beliau wafat, beliau memang masih anggota DPRD. Itu beliau wafat itu begitu dekat dunia politik itu, politik lokal ya, dalam diri saya gitu, di keluarga ya. Karena itu maka seringkali kalau saya kan dapat pendidikan di pesantren. Saya di pesantren Jombang. Jadi kalau dalam event-event entah itu event partai atau event-event kegiatan masyarakat, saya diminta bapak saya untuk bicara. Dengan kapasitas saya merasa oh itu cara bapak saya latihan public speaking kali ya gitu. Itu jadi belajar dari situ saya enjoy saja sampai karena begitu dekat maka dari kecil
jadi ketua OSIS waktu SMP, kemudian jadi ketua pondok pesantren gitu. Saya kan pendidikannya SMP SMA-nya di pesantren. Gitu. Itu pondasi, kalau bisa bikin apa ya Mbak Ida, kesan dari seorang bapak itu, apa pondasi yang kuat dari Mbak Ida selain sering kumpul jadi MC, apalagi pondasi kuat dari orang tua itu Mbak Ida? Kepemimpinan ya. Kepemimpinan. Iya, kepemimpinan. Bapak. Apa namanya? Saya diperkenalkan pada diperkenalkan pada kehidupan sosial masyarakat, diperkenalkan dengan problem masyarakat, diperkenalkan pada betapa pentingnya kita hidup menjadi bagian dari masyarakat. Itu sih, itu yang cukup melekat. Jadi dengan keterbatasan sebagai misalnya saya masih SMP, SMA gitu ya, itu ya disuruh menyampaikan apa yang saya bisa tentang sesuatu ya. Ya sebisanya anak SMA itu seperti apa gitu, tapi diberikan tanggung jawab, diberikan dan saya mengenal karena begitu sering di rumah bapak saya itu berkumpul sekian masyarakat, jadi saya mengenal diperkenalkan pada kehidupan masyarakat yang sesungguhnya gitu. Jadi ya, ketika di kuliah pun saya merasa bahwa itu menjadi dekat dengan masyarakat karena tidak hidup dalam dunia kampus saja gitu. Bapak waktu itu mendorong kamu mau ikut politik biasa kan, kalau bapak kan anak perempuan. Tidak juga seperti itu sebenarnya, itu nggak ada alamnya nanti kamu jadi politisi, enggak juga, tapi secara alamiah saja gitu. Kemudian ikut karena sering disuruh ngisi-ngisi, ada forum, ada ya pengajian dalam kelompok yang pesertanya itu 100-200 orang. Akhirnya saya ikut lomba pidato kayak gitu, itu yang ngadakan KNPI, itu saya dari pesantren, dalam lomba pidato, ikut gitu diantar. Nah kayak begitu sebenarnya. Jadi saya merasa bagaimana kita individu itu nggak bisa lepas dari hubungan sosial kemasyarakatan. Kita nggak ya tahu betul bagaimana kehidupan masyarakat secara sebenarnya gitu, tidak berjarak gitu. Kalau ngomong DPR itu sebenarnya DPR yang paling dekat dengan masyarakat itu ya DPRD itu sebenarnya. Langsung ya? Iya, karena masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya, masalahnya kepada anggota DPR yang terdekat kan anggota DPR di kabupaten ya, kabupaten kota. Gitu. Ini mengulang memori masa lalu itu membuat seorang itu memikir lebih berat daripada tugas pemerintahan. Beda coba merangkai apa kesan yang lalu ya. Kalau akhir bulan itu bawa gula, bawa apa gitu ke rumah saya. Hei kamu itu enggak usah pokoknya ya gitu, mereka orang tuanya gitu merasa senang saja anaknya didampingin. Mbak Ida, kita juga pernah baca Mbak Ida pernah jadi santriwati, tiba-tiba jadi guru apa gitu ya? Kalau dari guru itu guru itu suatu yang dekat sekali dengan tadi yang saya perkenalkan itu. Menyampaikan sesuatu yang kita punya kepada orang lain, itu kan fungsi guru. Dan tadi yang saya ceritakan itu kan juga fungsi guru. Jadi saya mengajar secara formal, tapi saya juga mengajarkan tidak formal. Di mana saya tinggal, saya itu nggak tahu ya, karena mungkin transfer nilai dari orang tua ke saya gitu ya. Saya tinggal dimanapun, saya itu selalu memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan sesuatu yang saya punya gitu. Saya awal nikah tinggal di Surabaya misalnya. Itu saya tinggal di dekat di Surabaya kan ada pasar Wonokromo. Gitu itu ya refleks saja. Saya banyak ibu-ibu kalau pulang dari pasar gitu itu nganggur kan. Terus nggak tahu refleks aja, ibu ayo belajar.
mengelola keuangannya, bikin pembukuan yang sangat sederhana gitu. Itu contohnya gitu. Itu kan ibu-ibu pertama itu 5 orang, 10 orang, bisa 20 orang gitu. Itu saya ngajarin bagaimana apa namanya? Pembukuan sederhana itu gitu. Apa itu Mbak Idang? Naluri. Itu naluri ya. Jadi habis itu kalau gitu gini, habis itu cuman gitu aja. Kalau gitu Bu, kita belajar ngaji, gitu, belajar ngaji. Itu saya jadi nggak ngomong dengan formal, iyalah saya ngajar. Tapi saya nggak tahu, refleks saja merasa kata ibu bisa baca Al-Quran, bisa sedikit-sedikit Bu, ayo saya ajarin. Jadi sambil ngajarin mereka pembukuan gitu, terus kita belajar ngaji ya Bu, saya ajarin. Itu saya pernah pindah lagi, namanya nikah muda kan kontraktor nih. Tahu nggak kontraktor? Ya rumah ngontrak itu namanya kontraktor. Jadi gitu juga saya tinggal gitu. Ada tetangga saya gitu, rumah saya besar gitu, kontrak rumah yang besar gitu. Kamu kalau anak-anak itu kamu belajar di mana? Jauh. Habis belajar kamu ngaji di mana? Dia sebutkan agak jauh. Terus kamu belajarnya gimana kalau jauh gitu? Iya sisa-sisa kalau nggak ngantuk gitu. Ya udah belajar di rumah saya ya. Jadi belajar pelajaran sama belajar ngaji gitu. Dari tetangga 2 orang, akhirnya semua belajar di tempatnya Bu Ida ya gitu. Banyak gitu akhirnya ya saya seneng aja gitu. Terus tahu nggak apa gitu? Mereka itu lama-lama kan mungkin nggak enak saya ajarin anaknya belajar pelajarannya dia gitu, sama belajar ngaji gitu. Kalau akhir bulan itu bawa gula, bawa apa gitu ke rumah saya. Hei kamu itu enggak usah pokoknya ya gitu. Mereka orang tuanya gitu merasa senang saja anaknya didampingin. Itu saya waktu masih sekolah itu anaknya guru saya itu belajar pelajarannya dia saya ajarin. Jadi yang nggak tahu ya itu kan kata Nabi, sampaikanlah kepada orang lain meskipun itu kamu tahu 1 ayat kan gitu ya. Itu. Jadi ya karena itu sih saya waktu SMA ya ilmu saya seberapa sih, tapi anaknya kiai saya itu kamu ajarin ya pelajaran sekolah gitu. Kalau di pesantren itu kan biasanya ada dia sekolah SD dan sekolah MI. Jadi anaknya kiai juga begitu, 2 sekolah gitu. Jadi saya ngajarin dia kalau malam. Saya belajar malam sama kiainya, setelah selesai saya ngajarin anaknya. Nah itu sih sekarang dia jadi kiai anaknya kiai saya itu. Yang ngajarin. Iya. Anu saja naluria saja. Di mana saya berada, saya biasanya merasa sayang kalau ada waktu yang saya punya itu tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Sekecil apapun itu, gitu sih. Itu ada pesan dari orang tua, tapi orang tua tuh mungkin ada satu value, nilai yang mungkin Mbak Ida yakin, kita nih harus sharing. Kita nih harus berbagi. Apa yang membuat Mbak Ida tuh sampai jadi kan bilang, wah kebayang hari Mbak Ida semua ngajar semua nih. Enggak gitu kan. Kan sebenarnya prinsipnya kan sebaik-baik manusia itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu saya jadi sekecil apapun itu, saya kira saya selalu berpikir, sudahkah saya memberikan manfaat kepada orang lain? Itu sih sebenarnya poinnya Mbak Ida ya? Iya. Jadi kalau belajar demokrasi, belajarlah di NU. Gitu. Catat. Ini media boleh mungkin kesan ya di 90-an waktu itu ya. Sekarang di zaman hari ini guru, gimana tipikal guru
menurut Mbak Ida dengan kondisi hari ini lah? Kalau dulu Mbak Ida ngerasa banyak banget ya tutorial ya, seperti yang Mbak Ida ini menjadi guru di mana ini. Hari ini iya. kan Ya, guru itu kan sebenarnya tidak hanya transfer of knowledge ya. Jadi dia juga bisa harus jadi model bagi muridnya. Guru itu menjadi model bagi muridnya dan apa ya? Saya semakin kekini saya kira metodologi pengajaran semakin baik ya. Tapi ada hal lain yang mungkin keikhlasan seorang guru itu juga sesuatu yang itu yang susah dibutuhkan juga. Betul. Jadi dia mengajar itu dengan hati. Iya, betul. Tidak sekedar mentransfer knowledge-nya tapi juga mengajar dari hati. Betul. Itu yang mungkin tidak bisa banyak orang bisa memiliki blessing lah kalau bahasa ini ya Mbak Ida ya. Mbak Ida, dari perjalanan ini terus Mbak Ida apa kesan nih waktu itu yang membuat apa ya di masa muda itu Mbak Ida merasa kayak ada yang mungkin bisa share yang mungkin nggak pernah diceritain sama orang gitu kan, kesan apa kira-kira itu dah yang ini sebelum mungkin Mbak Ida ya kemudian aktif ya di IPNU ya. Terus ya saya karena dari kecil karena orang tuanya udah begitu, jadi saya aktif di kegiatan kemasyarakatan. Jadi kalau mahasiswa itu biasanya kalau di lingkungan NU kan ikutnya PMII. Saya ikut PMII, tapi kalau PMII itu kan kegiatan di kampus. Saya karena dikenalkan dengan kehidupan masyarakat, saya kalau kuliah kan di Surabaya. Jumat, Sabtu, Minggu saya ke Mojokerto. Saya lebih aktif kegiatan IPPNU. IPPNU itu Ikatan Pelajar Putri ya. Jadi kenapa? Karena IPPNU itu basisnya adalah masyarakat ya. Anak pelajar tapi basisnya adalah masyarakat. Kalau mahasiswa kan basisnya adalah kampusnya, dunia kampusnya. Itu saya lebih seneng. Akhirnya saya IPPNU jadi ketua di tingkat kecamatan, kabupaten, sampai provinsi yang kemudian kenapa saya jadi DPR termuda pada waktu itu? Karena waktu itu kiai-kiai NU, kemudian pengurus DPW PKB Jawa Timur merasa bahwa butuh representasi anak muda, butuh representasi anak perempuan. Saya masih ketua IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Jawa Timur waktu itu. Karena merasa butuh representasi anak muda, perempuan. Maka kemudian akhirnya kok yang dilalah akhirnya jadi DPR termuda itu. Gitu. Jadi yang nyuruh jadi ketua rata-rata pasti teman-teman semua mendukung Mbak Ida nih. Karena Mbak Ida calon ketua pasti Mbak Ida nih. Gitu. Kalau di organisasi di lingkungan NU itu organisasi yang proses demokrasinya berjalan dengan baik. Hampir semua prosesnya dilakukan pemilihan pengurus itu dilakukan secara demokratis. Jadi kalau belajar demokrasi belajarlah di NU. Gitu. Catat. Itu terpilih secara demokratis. Setiap orang one woman, one vote. Setiap orang punya satu suara. Namanya yang punya satu suara itu dipilih. Hanya proses demokrasi nggak proses. Kita sudah mengenal demokrasi itu sudah di NU. Jadi paripurna lah. Meskipun prinsip musyawarah mufakat juga masih ada, tapi kita sudah sangat familiar dengan proses demokrasi di organisasi. Itu. Meskipun bukan organisasi politik ya, NU kan bukan organisasi politik. Iya betul, lebih banyak ke masyarakat kan. Jadi caring kalau politik ada tujuan pasti langsung jadi tokohnya kan. Kalau ini kan nggak ada. Pahalanya main di atas saja apa yang kita lakukan. Benar Mbak Ida? Saya punya waktu mengadu. Jadi waktu mengadu. Jadi seberat apapun berikan waktu yang cukup untuk kita mengadu kepada Allah.
Ini yang diambil sisi lain Mbak Ida. Meskipun ya Mbak Ida ini sudah menjadi pejabat negara, tapi jiwa emak-emak ini memang tidak bisa ditinggalkan. Kalau saya lihat di tadi teman-teman riset nih, terbiasa memasak, mencuci piring. Bagaimanapun ibu rumah tangga lainnya nih. Setiap lebaran juga selalu menyemparkan untuk pulang, untuk menjenguk keluarga besar di Desa Rakit ya. Beda ya. Kok tahu kemudian, sih? Tim risetnya kan ahli semua nih, ya kan? Jauh kok saya jaga. Nah bagaimana nih Mbak Ida? Apa yang membuat Mbak Ida, apa ya? Ya mungkin bisa sharing lah. Jadi banyak orang kan, wow apa sih? Ternyata di belakang layar Mbak begini. Pasti sibuk banget juga gini dan sebagainya lah. Pokoknya macam-macam. Sebenarnya kalau pejabat publik melakukan pekerjaan rumah tangga itu nggak istimewa sih. Biasa-biasa aja sebenarnya. Saya juga tidak terbiasa juga, tapi nggak istimewa. Saya bukan yang kemudian tiap hari harus menyiapkan semuanya sendiri, bukan juga saya. Tapi jika melakukan itu juga bukan yang istimewa gitu, itu hal yang biasa. Dan saya memang nalurinya mak-maknya tinggi, jadi apa namanya ya biasa aja. Jadi mau jadi pejabat, mau nggak jadi pejabat sih. Tetap mak-mak. Tetap mak-mak gitu. Saya masih, meskipun nggak masak sendiri, saya masih kontrol hari ini makan apa, besok makan apa gitu. Jadi ya orang itu untuk kita sendiri, jadi kita juga melakukannya dengan senang hati. Dan itu sih bukan istimewa sebenarnya. Bukan istimewa loh, udah wajib itu. Jadi jangan pilah-pilah. Ya? Itu biasa gitu. Biasa kata Mbak Ida tuh. Mbak, ini Mbak Menteri ini dicap orang yang jarang nangis katanya. Dan walaupun mengalami kegagalan. Benar Mbak, kenapa tuh Mbak? Iya, hidup itu ya biasa. Gagal itu kesuksesan yang tertunda. Saya sebaliknya sebenarnya, saya gampang nangis. Balikan itu. Itu. Gampang nangis bukan pada pekerjaan sebenarnya. Saya gampang nangis pada hal-hal yang lebih bersifat kemanusiaan gitu ya. Itu kepada ngomongin keluarga misalnya, ngomongin anak misalnya, ngomongin ya hal-hal yang bersifat manusiawi apa ya itu bahasanya, itu saya dengan gampangnya. Nah kalau dalam hal pekerjaan, dalam hal itu sih mungkin nggak gampang nangis kalau itu. Tapi kalau hal-hal yang ya tadi itu, saya disuruh ngomong keluarga aja gitu, belum 1 menit saya udah berepes. Banyak itu, bukannya berepes mini. Tegar tuh di kamera ya, ingat itu. Kalau ngurusan negara udah kelihatan harus tegar ya kan. Tapi ketika bicara manis nangis juga ya Mbak Ida. Iya, kalau nah, ini ngomongin keluarga gitu, ya ngomongin hal-hal yang sifatnya kemanusiaan gitu. Human touch lah ya. Jadi datanya itu ya bisa udah terjawab ya teman-teman sudah ya. Mbak Ida, ini bagaimana nih menjaga stamina? Kalau lihat saya itu dia dari kenal Mbak Ida lah pekerja keras dan saya tahu banget tuh, dan tidak semua orang punya endurance stamina yang sama dengan pikiran yang sama, konsisten yang sama. Termasuk yang paling keren dari Mbak Ida adalah menjaga kedisiplinan waktu. Apa kekuatannya Mbak Ida, bisa share nggak Mbak Ida? Saya punya waktu mengadu. Jadi waktu mengadu. Jadi seberat apapun berikan waktu yang cukup untuk kita mengadu kepada Allah. Itu menjadi stamina atau energi tersendiri sih sebenarnya. Jadi ya kita dalam kehidupan kita kan banyak sekali dinamikanya, kan luar biasa dalam kehidupan kita. Sebegitunya kita menghadapi segala itu, maka harus ada waktu yang kita sediakan untuk mengecas stamina itu. Dan waktu itu adalah waktu kita dengan Sang Pencipta itu. Jadi itu
energi tersendiri gitu menurut saya. Ketika kita merasa, misalnya kita merasa gagal dalam satu pekerjaan, satu urusan, ya kita lapor sama-sama, ya Allah, kenapa saya begini. Di situ kemudian kita merefleksikan apa yang sudah kita lakukan gitu. Itu setelah kita melepaskan semuanya itu, maka kita punya energi lagi itu. Kalau saya sih ya, kesuksesan itu tergantung dari kalian semua. Kalau dari muda kita sudah menyiapkan untuk sukses yang akan didapat. Tuh, kadang-kadang kan ya Mbak Ida bilang kan itu kedisiplinan, ada waktu curhat secara vertikal kepada Sang Pencipta. Tapi ada juga rasa yang kadang-kadang ya Mbak Ida lihat lah, jadi menteri itu kan sekarang orang menganggap kan, aduh, semuanya bisa salah aja, padahal itu minoritas ya yang bikinnya gitu. Tapi kayaknya gimana gitu kan. Apalagi teknologi hari ini, meme-nya macam-macam. Nah, itu kan memang kekuatan hati itu benar-benar diuji. Dan saya yakin banyak generasi muda yang kadang-kadang, Mbak Ida, ketika gagal, ketika ada satu masalah itu langsung drop. Dan dianggap enough. Nah, Mbak Ida bisa apa yang tadi ya, itu saya kira satu, kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi jangan menganggap bahwa ketika kita gagal semuanya berakhir. Itu yang mungkin kalau itu yang terjadi, maka seperti nggak ada harapan lagi kita memandang hidup ini. Kalau saya gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda. Kalau saya selalu husnudon, mesti ada hikmah di balik Allah memberikan sesuatu itu. Apakah sesuatu yang kita sebut sebagai sebuah kegagalan, kita ambil hikmahnya, gitu. Jadi kalau kita bisa dalam diri kita bisa memiliki prasangka baik, wah itu insya Allah ya. Dan itu tidak gampang ya. Saya bilang itu tidak gampang. Berprasangka baik itu nggak gampang. Godaan setan. Itu nggak gampang. Jadi kalau kita sudah bisa memiliki bahwa sesuatu yang terjadi itu karena Allah sedang sayang sama kita misalnya, atau mungkin akan lebih baik jika gagal dulu atau apa, kita nggak tahu, itu rahasia Allah. Nah, kalau kita bisa memiliki husnudon itu, maka insya Allah sih kita menghadapi segala dinamika itu dengan tenang gitu. Itu sih sebenarnya. Kunci ya. Dilancarkan sama di atas itu Mbak Ida. Iya Mbak Ida. Dan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah support dan dukungan orang yang ada di sekitar kita. Itu penting sekali. Kalau saya ketika melakukan apapun, maka orang terdekat saya lah yang orang pertama yang saya ajak untuk mendiskusikan tentang sesuatu itu. Karena orang pertama juga lah yang akan membersamai kita ketika kita menghadapi sesuatu yang di luar skenario kita. Jadi poinnya orang terdekat itu pasti menjadi salah satu energi dan solusi. Iya. Ya, dan iya, karena dia menjadi supporter utama kita. Kita nggak bisa bayangkan kalau kita menghadapi kegagalan misalnya, kemudian orang terdekat kita itu menjadi orang yang terjauh. Kita dengan siapa kita menghadapi masa-masa sulit itu. Jadi saya bersyukur saya mendapatkan support yang luar biasa dari orang-orang terdekat saya. Itu juga menurut saya energi tersendiri itu.
Di samping tentu kekuatan energi itu kalau kita menghadapi semuanya itu dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Gitu. Nggak terasa ya, panjang kisah hidup beliau ya. Udah hampir kita segmen terakhir ini. Tuh, sudah ya? Hampir Sudah terasa. mau. Nggak ada. Nah ini Mbak Ida, ini sebenarnya lebih kepada pesan ya. Kita tahu dalam perjalanan Mbak Menteri, baik sebagai profesional, sebagai politisi, sebagai ibu rumah tangga. sebagai ibu rumah tangga. Jangan lupa itu. itu ya. Apa sih pelajaran bermanfaat bagi Mbak Menteri yang diingat semasa muda terkait dengan proses, kalau bahasa kerennya upskilling, sehingga apa ya, menjadi Menteri Tenaga Kerja hari ini? Apa sih yang bisa dibagi itu secara ininya, Mbak Ida? Saya sederhana sekali. Usahamu menunjukkan suksesmu. Jadi kalau usahamu dengan luar biasa, maka insya Allah suksesnya juga di depan mata. Jadi yang mana ada sih kita menuai tapi tidak pernah kita tanam. Itu nggak akan mungkin kita menuai kalau kita tidak pernah menanam. Itu. Jadi saya mengajak kepada semuanya, kesuksesan itu tergantung dari kalian semua. Ini ngomong dengan anak muda ya. Kesuksesan itu tergantung dari kalian semua. Kalau dari muda kita sudah menyiapkan untuk sukses, sukses yang akan didapat. Tapi sekali lagi jangan pernah berpikir akan menuai kalau tidak pernah menanam. Sekarang ya waktunya anak-anak muda itu menanam. Bekali diri dengan skill, kompetensi, dengan pengetahuan. Nggak akan pernah ada ruginya. Yang ada adalah dengan bekal pengetahuan, pengalaman, keterampilan, skill, kompetensi, insya Allah kita akan menuai apa yang sudah kita lakukan. Betul, banyak sekali ya Mbak Ida, kita tahu lah, ya, kita sebutlah mengatakan kalau generasi milenial maupun generasi zilenial Z ya adalah generasi instan katanya kan, di mana berorientasi pada hasil daripada proses, benar nggak sih? Dan dalam konteks meningkatkan. Tapi juga jangan juga hanya menikmati proses doang kan, itu juga koreksi terhadap generasi sebelumnya yang berkutat pada proses, nggak ada hasilnya. Itu juga ada masalah ya. Nah, tadi clue-nya jelas ya, Mbak, usaha. Apalagi saran yang agar kami ini lebih mencintai dan istiqomah lah terhadap proses pengembangan diri ini, Mbak Ida. Iya, sekali lagi nggak pernah menanam kalau tidak pernah, nggak pernah menuai kalau tidak menanam. Itu sekarang waktunya menanam kalau anak-anak muda ini. Dan akan beda hasilnya kalau sesuatu itu dilakukan dengan diproses by proses ya. Beda dengan mendapatkan sesuatu dengan instan. Mungkin sekali waktu ada orang yang dapat lotre, undian, tiba-tiba jadi kaya, mungkin ada. Tapi bisa dikatakan bahwa tidak mungkin kekayaan, kesuksesan itu diraih tanpa ada proses panjang yang dilalui. Itu jadi sudahlah waktunya sekarang ini anak-anak muda itu. Indonesia emas 2045 itu di tangan kalian kan semua yang sekarang generasi Z ya. Generasi milenial ini ulang milenial itu ya iyalah masih ada dan eksis di 2045. Kita membayangkan Indonesia 2045 Indonesia yang menjadi negara kaya, disegani dunia, kekuatan ekonominya, kemudian sumber daya manusianya. Itu saya mudah-mudahan diberi umur panjang sampai 2045 saya sehingga bisa tahu bagaimana kejayaan Indonesia 2045. Amin. Terakhir Mbak Ida, apa keinginan Mbak Menteri yang belum tercapai dan apa harapan Mbak Menteri untuk Indonesia ke depan sebagai inilah gong terakhir tadi, kalau berharap 2045 masih ada, ya, tapi 2045. apa harapan? Ya, saya tentu berharap sekali lagi 2045 itu waktu
yang kalau 2045 kita sudah melewati, bahkan sudah masuk aging population ya. Ini sampai 2030 kita gunakan benar-benar bonus ini, masa-masa emas ini untuk meningkatkan kompetensi kita. Jadi Indonesia benar-benar di tangan generasi milenial, generasi Z, generasi setelah Z apa? Zilenial, Z, ada lagi Z. Itu ya yang lahir puncaknya. yang itu lahir-lahir yang belakangan ini akan hidup pada 2045, masih muda pada 2045. Itu sih harapan saya. Itu harapannya. Mbak Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, Mbak Menteri. Senang bisa berbagi. Sukses dan sehat meskipun sebenarnya selalu. saya tidak tahu, nggak ada yang brief. nggak ada yang menarik yang dari apa yang saya Wah, sharingkan. itu udah banyak sekali sampai kita lewat waktu ini ya. Yeah. Karena value hidup ini nggak semua orang bisa menyadari apa yang tanpa sadar seolah-olah itu tidak bernilai bagi orang yang melaksanakan seperti itu. Tapi bagi dari umum teman-teman generasi muda, saya yakin ini banyak sekali nilai-nilai yang bisa diambil dari seorang Mbak Ida Fauziah. Perbincangan tadi pemirsa menjadi akhir penutup kebersamaan kita kali ini. Saya Yolanda Darwis undur diri, sampai jumpa di Open House selanjutnya. Terima kasih Mbak Ida. Sama-sama.